berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh bersama berkumpul ya Tuhan, untuk ber-GIC ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan GIC dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan yang bertugas, Ko Andrew. Yang lain saya mute-nya semuanya. Sama-sama kita nyanyikan lagu Tiang Awan Tiang Hati. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik
Tuhan, seperti biar api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu. Hatiku selalu tenang di dalam kebaikanmu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu. Haleluya. Oh, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Masuk dalam firman, silakan Kosanto untuk doa untuk firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat di malam hari ini ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami dipertemukan kembali ya Tuhan, lewat ibadah Grow in Christ, di mana kami sudah memuliakan nama Engkau ya Tuhan, lewat puji-pujian penyembahan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, puji-pujian ini menyenangkan hati Engkau Tuhan, akan membawa dupa yang harum di halaman Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda daripada firman-Mu ya Tuhan. Lewat hamba-Mu ya Bapa, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus daripada setiap kami ya Tuhan. Sehingga telinga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Bahkan hati kami tertanam untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami juga dapat melakukannya dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran Bu Pendeta. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Amin. Boleh ngangkat jempolnya, luar biasa. Kita semua luar biasa, amin. Terima kasih buat malam hari ini dikasih kesempatan buat sharing firman Tuhan. Mungkin di sini lebih banyak teman-teman pendeta yang lebih pintar dari saya, lebih bisa pintar ngomong. Saya cuma mau mengulang aja yang kemarin dibawakan oleh Pastor Henny tentang judulnya Yaisi pada malam hari ini adalah keyakinan dalam pikiran. Ayat bacaan di 1 Timotius 4 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, di sini dikatakan apa yang Anda percaya akan menjadi keyakinan dalam pikiran Anda atau belief, yang akhirnya akan menentukan apa yang kita lakukan atau keputusan yang kita ambil. Kemudian di dalam Roma 12 ayat 12, 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita di sini semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan bahwa
kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus di kayu salib, dan kita sebagai anak-anak Tuhan di sini jelaskan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ketika kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal, kita harus berubah, baik dari karakter kita, cara berpikir kita, sehingga apa yang tadinya yang tidak baik, Tuhan rubah sedikit-sedikit menjadi baik, dan Tuhan pulihkan kehidupan kita sehingga kita bukanlah sama dengan dunia ini, tetapi kita harus beda sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam di sekitar lingkungan kita. Jadi kita bisa jadi anak-anak Tuhan itu harus tahu gimana caranya membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam kehidupan ini kita sering kali dihadapkan dengan beberapa pilihan, istilahnya mau nggak jadi berbeda dengan anak-anak orang-orang di dunia ini. Seperti mungkin kalau saya kasih contoh di dalam kehidupan kita yang nyata aja, contohnya di dalam pekerjaan kita, kadang-kadang kalau saya sih sering dihadapkan, kamu jangan, misalnya, yuk kita tilep yuk komisi yang dikasih itu, kita nggak usah lapor misalnya ke kantor. Saya kerja di properti ya. Seringkali saya dihadapkan seperti itu. Kadang bekerja sama dengan orang itu selalu ngajak gini, udahlah nggak usah lu lapor ke kantor misalnya gitu. Ngapain katanya, komisi lu jadi berkurang lumayan kan misalnya. Kalau kamu nggak lapor kan kamu dapatnya full gitu. Cuman kita tuh dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jadi istilahnya mau nggak mengikuti jalan yang berbeda gitu. Saya lebih baik mengikuti dengan saya dapat berkat sesuai dengan apa yang saya, dan kita berusaha menjadi anak Tuhan yang berbeda, istilahnya anak Tuhan yang jujur gitu dalam pekerjaan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu memang kalau kita kerja dengan jujur, kita percayalah istilahnya meskipun dapat berkat segitu, ya udah memang itu berkat dari Tuhan gitu. Jadi kadang orang bilang, ih kalau kobrok sama si Santi katanya orangnya nggak mau neko-neko, ya udah gitu-gitu aja gitu. Harus sesuai dengan apa yang memang Tuhan suruh gitu. Memang yang Tuhan kasih ya segitu gitu. Jadi harus lapor apa adanya gitu. Itu contoh di dunia nyata. Terus dalam 1 Korintus 15 ayat 33 juga di situ dikatakan, perhatikan dengan siapa saja kita berhubungan, karena itu tidak hanya merusak pergaulan dan juga karakter. Jadi kita juga dalam kehidupan ini juga kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, dengan siapa kita bergaul gitu. Ketika kita bergaul dengan orang yang punya tabiat buruk, tentu sedikit banyak karakter kita juga berubah menjadi karakter yang tidak baik juga gitu. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang baik, dengan orang yang membangun kehidupan kita gitu, memberikan kekuatan, saling membangun, saling memberikan energi yang positif satu dengan yang lain, secara otomatis kita juga menjadi orang yang lebih baik dan lebih positif gitu, dan menjadi orang yang menjadi orang yang punya cara berpikir yang berbeda gitu, dan memberikan energi yang positif buat di sekeliling kita. Jadi juga kita harus perhatikan dengan siapa sih kita bergaul gitu. Kalau di dunia aja tahu kalau kita mau menjadi orang sukses, kita harus bergaul dengan orang sukses. Bukan berarti kita pilih-pilih temen ya, istilahnya kita juga harus punya hikmat, boleh berteman dengan siapa saja, tapi apakah kita juga boleh punya hikmat gitu, dengan siapa kita harus bergaul supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, bukan bergaul dengan orang yang merusak kehidupan kita. Kemudian Roma 10 ayat 17 dan Matius 6 ayat 22 di situ dikatakan, apa yang masuk melalui pendengaran dan penglihatan akan mempengaruhi hidup, bisa memperkuat atau melemahkan kita. Ya, saat-saat ini, mungkin di saat pandemi ini kita banyak mendengar lewat berita, lewat sosial media gitu kan ya, hal-hal yang begitu menakutkan gitu. Sepanjang pandemi ini, saya juga sebagai manusia, sebagai anak Tuhan juga sebenarnya takut gitu, takut, khawatir, bingung itu secara manusiawi. Tapi
saya juga belajar saat-saat pandemi ini, belajar supaya saya bersyukur sih, maksudnya mungkin lewat pandemi ini juga banyak orang yang susah, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut gitu akan kehidupan ini ya, dengan sakit penyakit gitu. Tapi lewat pandemi ini juga saya bersyukur gitu. Saya sekarang lebih banyak aktivitas kan agak berkurang gitu ya. Jadi di situ saya di rumah aja, saya melakukan kegiatan yang misalnya yang dulu mungkin nggak terlalu banyak kita kerjakan gitu. Tuhan tuh nyuruh saya beberapa bulan ini tuh lebih banyak dengerin firman lewat YouTube, lewat hamba-hamba Tuhan yang sering kan ada ya, kita di YouTube tuh banyak dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa gitu, yang men-sharingkan firman gitu, yang begitu menguatkan kita gitu lewat pendengaran saya gitu. Terus yang menguatkan saya juga supaya kita jangan takut menghadapi kehidupan ini, karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita memang boleh takut, boleh khawatir, tapi apa yang kita lihat itu sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita tuh lebih kuat, lebih kuat dan lebih belajar untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Ya lewat pandemi ini sih saya bersyukur saya lebih banyak dengerin puji-pujian. Kalau lagi saya nggak ngapa-ngapain gitu, saya lebih baik dengerin puji-pujian, ikut nyembah lewat renungan-renungan atau worship-worship yang ada di YouTube, ikut lihat dari YouTube yang hamba-hamba Tuhan yang sharing-sharing firman gitu. Kan sekarang kita banyak tuh, kita boleh kayak tadi gitu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi loh hidup kita. Jadi saya sarankan gitu, ya boleh kita dengar berita-berita, tapi marilah kita mendengar dan melihat apa yang mempengaruhi kita tuh supaya kita bukannya menjadi orang yang lemah gitu, tapi membuat kita menguatkan iman percaya kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita, Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun. Saat ini mungkin pandemi tapi kita bersyukur gitu, kita masih dikasih kesehatan, kita masih diberikan masih tetap punya pekerjaan, ada dipelihara Tuhan, itu kita juga perlu bersyukur gitu. Jadi buat teman-teman saat ini mungkin di luar sana memang begitu menakutkan, tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan dengar-dengar atau melihat yang negatif-negatif, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa gitu. Ya, kemudian Efesus 4 ayat 29, Amsal 18 ayat 14, kemudian Amsal 17 ayat 22. Pastikan yang kita konsumsi adalah hal yang positif sehingga kita pun bisa memberikan hal yang positif pada orang lain. Ya kayak tadi mungkin kita mendengarkan kita mendengarkan puji-pujian, di situ kan lewat pujian kita juga dikuatkan. Kemudian kita membaca firman Tuhan, di situ banyak janji-janji Tuhan yang memang Tuhan janjikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Jadi kita percaya bahwa kita jangan takut, jangan gentar, bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Kemudian kelilingi hidup kita dengan yang baik dan orang-orang yang baik juga. Saya juga bersyukur selama pandemi ini kita masih bisa saling menguatkan satu dengan yang lain lewat JIC ini atau lewat Zoom ini atau tiap ibadah hari Kamis, hari Minggu gitu. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa saling sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain, ketemu dengan teman-teman yang positif, teman-teman yang baik. Dan mari kita gunakan yang ada sekarang ini untuk kita sama-sama membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain gitu. Kemudian Amsal 13 ayat 20, Mazmur 1 ayat 1, di tengah-tengah masa sulit ini kita harus bijaksana untuk menentukan dengan siapa kita berteman, apalagi sampai mendengarkan nasihat mereka. Ya, gitu. Yaitu yang tadi pergaulan ya, mengenai pergaulan yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya kita bergaul dengan yang buruk, yang misalnya melemahkan iman kita, ya mendingan kita jangan
bergaul sama dia gitu. Mendingan kita bergaul dengan orang-orang yang istilahnya bisa membangun kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini gitu. Kita juga mungkin kalau kita berteman, kalau teman yang baik pasti memberikan nasihat gitu. Kalau misalnya kita salah, mendingan kita memberikan nasihat to the point aja gitu kepada orangnya gitu. Jadi kita jangan ngomongin di belakang, tapi kita ngomong, misalnya kamu, saya nggak suka kamu gini, mendingan begitu gitu. Memberikan nasihat yang membangun gitu, memberikan kritik yang membangun supaya kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Roma 1 ayat 16-17, taruh kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan lihat keadaan, percaya janji Tuhan, bangun hidup kita atasnya. Jadi, yaitu seperti yang ini dibilang, taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Memang jangan lihat keadaan saat ini, kita percaya bahwa masih ada Tuhan yang janjinya selalu iya dan amin buat kita. Dan mari kita tetap dekat hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di akhir zaman ini dan boleh menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Dia adalah gembala yang selalu ada buat hidup kita, menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia selalu membimbing kita ke dalam air yang tenang. Jadi jangan khawatir, hidupmu pasti dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Deklarasikan kebaikan Tuhan dan janjinya atas hidup kita. Mazmur 41 ayat 1-3. Maka akan ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Tadi pagi kalau nggak salah Pak Paulus ada sharing di Diaken ya, di grup Diaken gitu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama burung raja wali gitu. Jadi jangan lihat sekarang, kita percaya bahwa Tuhan itu masih ada, mujizat Tuhan itu masih ada, kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, hidup anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, dan kita percaya janji Tuhan tadi iya dan amin buat kita. Dan jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi lesu, jangan kita menjadi lelah, tapi ingat janji Tuhan dan firman Tuhan bahwa senantiasa ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, supaya kita menjadi terang dan garam buat di sekitar kita. Itu aja yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Saya mungkin memberikan kesaksian ketika pandemi ini, Tuhan tuh begitu baik dalam hidup saya, meskipun kadang kita melihat di situasi di luar sana itu sulit, situasi di luar sana itu nggak menentu, ekonomi nggak menentu, kita juga mau kemana-mana susah, mau ngapa-ngapain susah, mau pergi kemana susah gitu. Dan ketika saya bekerja juga secara manusiawi memang khawatir ya, maksudnya kita kan kalau bekerja kan kalau kita nggak keluar gitu, nggak showing ke orang gitu, gimana kita dapat berkat daripada Tuhan gitu. Tapi saya belajar lewat pandemi ini, belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, lebih banyak baca firman Tuhan, lebih banyak dengar firman Tuhan, lebih belajar percaya dan berserah, taat, submit kepada Tuhan, dan percaya bahwa firman-Nya itu pasti digenapi dalam hidup kita. Jadi itu yang senantiasa memberikan kekuatan buat saya, untuk saya tetap fokus sama Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ada juga Mazmur 91 yang sering saya ini, dan doa Bapa kami yang sering saya doain setiap kali saya mau tidur gitu. Saya percaya Tuhan pasti melindungi saya, keluarga saya, memberkati keluarga saya. Itu yang menguatkan saya sampai saat ini. Dan saya juga belajar nggak menyerah ya, maksudnya dalam pekerjaan, bergaul dengan teman-teman yang istilahnya membangun saya boleh menjadi orang yang lebih baik, lebih positif. Jadi nggak selalu berpikiran negatif sama orang. Yang baik saya ambil, yang negatif saya buang.
Terus ya itu yang membuat saya menjadi orang yang juga nggak pantang menyerah, percaya bahwa ada Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai dalam hidup saya. Dan itu yang memang benar benar Tuhan nyatakan gitu dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini saya masih dipelihara Tuhan, keluarga saya masih dipelihara Tuhan, diberikan kesehatan, dilindungi Tuhan. Itu aja saya ngajak teman-teman juga supaya teman-teman juga tetap kuat, percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup kita. Jalani aja prosesnya dengan bersyukur, berdoa, mengandalkan Tuhan. Jangan pantang menyerah, fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita, serahkan kepada Tuhan, kita percaya pasti janjinya digenapi dalam hidup kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita melanjutkan sharing, saya minta Ci Iva untuk tutup doa dulu ya untuk firman Tuhan yang barusan kita dengar. Silakan Ci Iva. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui Cisanti ya Tuhan, nama-Mu kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-firman-Mu itu ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan kekuatan atas kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi remah dalam kehidupan dan remah dan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi yang berada di Zoom ini Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau terus melindungi kami dari segala sakit, penyakit, dan juga dari virus-virus yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pastor Paulus, tadi sebelum kita mau sharing firman katanya mau ada kesaksian ya dari Jarod. Oke, thank you Pastor Fendi. Ya, thank you Cisanti. Makasih buat semuanya. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin sebelum kita membahas tentang sharing, ya mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Juga ada di data saya ada beberapa teman yang perlu didoakan Pastor Fendi, ya, yaitu nanti kita akan berdoa buat Henry Giovanni yang tadi WA ke saya. Sepertinya dia kena virus ya, jadi dia bilang cuman belum tes ya, cuman menurut pengakuan dia sepertinya dia curiga ke arah COVID gitu ya. Lalu kita juga akan berdoa nanti untuk Pak Wansin, berdoa juga buat istrinya, buat Esther Triestiani. Juga ada di antara kita ada Pak Subianto ya, nanti kita berdoa buat beliau karena beberapa waktu yang lalu beliau WA saya untuk minta didoakan istrinya ya. Jadi kita nanti akan berdoa buat istri daripada Pak Subianto ya. Juga selamat datang buat Ibu Anita yang sudah bergabung kembali bersama dengan kita. Nah, Pastor Fendi, kita akan memberikan kesempatan dulu ya buat Pak Jarod Isworo. Beliau adalah seorang Angkatan Udara, akan memberikan sebuah kesaksian kepada kita semuanya. Nah, setelah Pak Jarod, nanti silakan Pastor Fendi ambil alih kembali. Ya, nanti saya di penghujung acara ini kita akan berdoa buat yang salah satunya nama-nama yang kita sebutkan ya, supaya kita bisa mendukung doa bersama-sama. Silakan Pak Jarod Isworo untuk membuka mic-nya, bersaksi kepada kita semua bagaimana Tuhan telah menyembuhkan Pak Jarod ya, sebagai tentara. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Pastor Paulus yang memberikan kesempatan saya untuk memberikan kesaksian. Awalnya saya itu sebelumnya saya tidak tahu kalau memang terkena COVID waktu itu. Jadi saya memang setelah melakukan perjalanan jauh dari Surabaya selama kurang lebih 5 hari, kembalinya ke Kalijati itu memang di perjalanan sudah badan sudah nggak enak gitu, batuk-batuk, kemudian seluruh persendian saya ngilu semuanya. Nah ini saya baca-baca di Google sama di medsos itu
itu memang ada ciri-ciri dari kena varian yang baru itu, yang Delta. Tapi pada saat saya sudah mau sampai di dalam perjalanan, sudah mau sampai di daerah tempat saya di Kalijati itu, di kilometer 102, itu sakit saya hilang semuanya. Nah, pas sampai di mes itu, di rumah itu muncul lagi malamnya. Nah, ini jadi kondisi memang lagi ada sedang unfit. Kemudian saya cek waktu itu saya hari Minggu dari Surabaya, Seninnya saya cek di swab, ternyata hasilnya negatif. Kemudian hari Selasanya saya ada berinteraksi di kedinasan, ada dari beberapa teman saya itu yang positif COVID. Setelah dia dilaksanakan swab, jadi ada sekitar 5 orang yang kena tracing itu. Nah, 3 di antara yang 2 negatif, yang 3 termasuk saya itu positif. Nah, kemudian saya diminta untuk isoman oleh dokter saya. Nah, pada saat saya masih isoman di hari ke-3 itu, saya baru ingat itu. Wah, saya minta doakan oleh ke Pastor Paulus. Itu aja saya ngebel sekitar pagi-pagi jam 6. Biasanya Pak Paulus kan ada ibadah pagi. Nah, minta dibantu didoakan untuk supaya saya diberikan kekuatan dan diberikan kesembuhan. Memang sebelumnya ini saya di hari pertama dinyatakan kena COVID itu, ya saya biasa saja sih. Tidak ada drop, atau stres tidak ada. Karena sekarang COVID ini kan sudah bukan penyakit yang menurut saya ini yang menakutkan. Kalau memang saya baca dari medis itu ya hanya penurunan imun saja. Jadi obatnya kan tidak ada yang signifikan, kecuali orang yang punya penyakit penyerta ya, nah itu mungkin baru dianggap parah itu. Nah kalau saya mungkin termasuk yang masih ringan kemarin itu. Kemudian saya setiap pagi mau tidur saya kasih minyak urapan, kemudian malam mau tidur sebelum minum obat itu saya sempatkan perjamuan kudus dengan istri saya, terus sampai saya dinyatakan dievaluasi selama 10 hari, dinyatakan sehat oleh medis. Tetapi di hari ke-7 itu sebetulnya saya sudah fit sekali badan saya. Tetapi memang dari tim medis yang memantau di satuan saya ini tidak mengizinkan saya untuk berdinas dulu. Pokoknya harus sampai 10 hari baru dinyatakan sehat, baru boleh masuk di kedinasan. Tetapi karena saya waktu itu hari ke-10-nya di hari Kamis, jadi saya tambah istirahat sampai hari sampai hari Senin saya tidak masuk dinas. Jadi saya baru Selasanya interaksi, tapi jadi mental saya jadi down. Jadi kalau saya lihat kerumunan itu saya jadi agak takut juga sekarang. Jadi takut kena tracing. Mungkin di sayanya sudah fit, ada orang yang kena, mungkin lagi. Hal ini yang selalu saya jaga. Tetapi lama-kelamaan di hari kedua saya di hari Rabu saya masuk ke dinasan itu saya sudah hilang untuk kecemasan saya itu. Saya hanya berpikir, saya ini anak Tuhan, masa dengan hal semacam ini saya harus down gitu kan? Saya nggak mungkin. Akhirnya ya udah setiap hari saya adakan perjamuan kudus di rumah, kemudian saya urapi tubuh saya dengan minyak urapan, sudah saya pede lagi dalam bergaul di kedinasan. Jadi berinteraksi dengan rekan kerja saya atau dengan staf saya, itu saya tidak ada masalah lagi. Nah, jadi saya setiap memang kalau ada kesulitan, ada dilanda mungkin sakit, nah saya selalu minta bantu doa ke Pastor Paulus gitu. Itu tidak akan lupa, saya selalu kalau lagi susah pasti ingat. Iya. Dengan Pastor Paulus ini sudah ya 15 tahun, 18 tahun nggak ketemu sih memang. Karena memang saya yang pindah-pindah dinasnya. Saya memang baru masuk di Kalijati ini bulan Desember. Sebelumnya saya di dinas di Makassar juga. Selama 2 tahun 7 bulan ya. Ya mungkin nanti bergeser lama-lama masuk ke ibu kota nanti tahun depan. Amin. Mungkin itu aja kesaksian dari saya. Kiranya bisa menjadikan berkat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Thank you Pak Tentara. Lain kali kalau ingat sama saya jangan kalau pas susah saja ya Pak Tentara. Siap. Kalau pas banyak uang diberkati itu ingat saya gitu ya.
Gitu. Yang lain juga perhatikan ya. Kalau ingat saya jangan pas kalau menderita itu baru ingat pendeta gitu ya. Siap. Enggak, hanya bercanda saja. Thank you Pak Jarod. Saya kembalikan lagi kepada Pastor Fendi. Silakan. Baik, terima kasih buat kesaksian yang sangat memberkati ya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya mungkin kepada Pak Jarod atau juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan mungkin selama 1 minggu atau mau bertanya tentang firman Tuhan yang tadi dibawa Cisanti juga boleh. Ya, siap. Ayo kawan-kawan silakan diskusi. Jadi Ya, siapa yang mau nanya? Gimana? Siapa yang mau nanya? Ya, saya cuma bilang, Pak, siapa yang mau nanya? Mungkin ada Pak Lewi nih hari ini. Oh iya, ada Pak Lewi. Gimana coba Pak Lewi? Pak Lewi bisa di-unmute. Wajahnya bisa ditampilkan, sudah lama juga nggak ketemu, sudah 360 tahun. Pak Lewi bisa di-unmute, bisa ditampilkan. Saya mau kesaksian itu. Kemarin saya Minggu ringkas firman ribet, Pak. Gimana ribetnya? Oh, pengkhotbahnya cakep. Oke, silakan Pak Lewi. Ada yang mau disaksikan atau ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Lewi. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala dan rekan-rekan semua. Bahwa pada malam ini saya masih bisa ikut job karena kasih Tuhan. Saya begitu terharu dalam situasi seperti ini. Saya masih bisa ikut bersama saudara-saudara. Mudah-mudahan saya tetap bisa ikut walau keadaan saya belum pulih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih kawan semua. Hanya itu saya bersyukur sama Tuhan. Hanya itu yang saya sampaikan sekarang ini. Terima kasih Bapak. Tuhan. Kita coba doakan ya, Pak Lewi ya, cepat pulih, cepat sembuh, nanti bisa melayani bersama kembali ya. Oke, Pastor Fendi, saya minta izin ini kita berdoa sama-sama untuk Pak Lewi dulu ya. Oke. Karena Pak Lewi jarang bergabung dengan kita, hari ini kesempatan yang luar biasa. Mari sahabat-sahabat semua kita berdoa buat Pak Lewi, karena Pak Lewi ini sudah dalam pemulihan, ya karena beliau stroke, lalu Tuhan sudah pulihkan berangsur-angsur, kita berdoa buat beliau. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami dan juga ada Pak Lewi yang beliau sudah bisa bergabung dengan kami. Berangsur-angsur Tuhan menyembuhkan beliau dan bisa bergabung dengan kami. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan dengan sempurna supaya bisa melayani kembali, bisa bersama-sama dengan kami dalam aktivitas pelayanan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati semua keturunannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke Pak Lewi. Ya Pak. Semangat. Nggak usah khawatir. Pak Lewi nggak usah khawatir. Tenang aja. Silakan, Ko Fendi, lanjut. Oke, Pak Lewi, terima kasih buat keluarganya juga. Tuhan berkati ya. Oke, next-nya mungkin siapa lagi nih yang udah lama nih? Ya, Pak Santo nih, Pak Santo. Atau mungkin Pak Adi mau nanggapin firman, Pak Adi Suyadi. Ya. Oh iya, Pak Adi. Pak Adi, ya. Oke. Oh iya, saya lihat juga ada Ibu Nani. Ya, Ibu Nani ada juga Pak Subianto, Bu. Puji Tuhan. Ada Mbak Anita. Salam. Ini Pak Adi dulu, silakan. Shalom Pak Adi, monggo silakan. Pak Adi. Saya bukan menanggapi karena saya masih belajar, jadi masih mendengarkan dulu biar lebih banyak tahu. Masih baru Pak, jadi mesti banyak mendengar, masih banyak belajar. Masih baru dari pabrik ya Pak ya? Iya masih segel Pak.
Ada garansi menanggapi ya. nanti malah salah. Tapi gini, saya ada 2 minggu lalu saya pernah minta didoakan oleh Pastor Pak Paulus ya, sama semua yang ada di sini bahwa akan ada pertemuan klien waktu itu ya, Pastor ya mungkin ingat. Itu ternyata tidak jadi karena si pemilik rumah itu kesangkut KPK. Jadi mungkin kalau mengikuti berita yang kasus tanah di Jakarta Timur yang untuk rumah DP 0 rupiah itu. Nah, pemilik rumahnya itu ternyata beliau-beliau yang sekarang sedang diproses itu. Jadi pembelinya mundur jadinya. Jadi belum jadi pastor. Gitu ya? Ya, mohon doakan juga supaya gantinya lebih baik dan lebih besar tentunya. Amin. Dan lebih aman lah. Aman, betul. Jadi tidak main dengan yang ada risiko gitu ya. Daripada besar tapi nggak aman, ngapain? Betul. Iya, begitu. Terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih Pastor semuanya. Langsung kita berdoa buat Pak Adi ya. Teman-teman kita berdoa buat beliau. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih untuk sesuatu yang bagi kami mungkin tidak terlalu baik. Tapi bagi Tuhan adalah cara yang terbaik. Dengan gagalnya transaksi bukan berarti gagalnya berkat Tuhan. Tapi pasti Tuhan akan menggantikan dengan berkat yang lain yang lebih aman karena di dalam berkat tidak ada persoalan. Kalau berkat itu datang daripada Tuhan, di dalam berkat tidak mendatangkan kebinasaan. Kami berdoa supaya Tuhan menggantikan dengan caranya Tuhan dan lipat kali ganda terjadi atas Pak Adi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Lanjut. Puji Tuhan. Diberikan masalah supaya selamat. Ya. Memang Pak Adi, itu bukan hanya Anda saja yang merasakan, tapi saya juga sering kok. Tenang aja, nanti Tuhan kasih berkat yang lebih besar dan lebih baik. Amin. Dan lebih aman buat kita. Gitu. Memang Tuhan kadang suka begitu. Bener, Tuhan kadang suka gitu. Iya, memang. Udah di depan mata, ngerasa oke, tapi tiba-tiba gagal, ya udah bersyukur aja. Dan percaya kalau Tuhan gantikan yang lebih besar lagi. Itu yang Amin. Terima kasih, Bu. Tenang aja, Pak. Iya. Ini kayak komselnya properti ya. Nanti ada beberapa yang bisa ini ya. Saya juga mau jualan properti ya. Saya ngerasain kayak gitu. Kalau mau jualan lewat saya aja, Pastor. Iya. Tapi ya begitu, memang kita itu konsep berpikir kita itu baik buruk itu kan karena kalau berhasil baik, kalau nggak berhasil buruk. Kalau dibikin sakit itu buruk, kalau dibikin sehat diluputkan dari COVID itu baik. Siapa bilang? Tergantung rencana Tuhan seperti apa. Iya. Makanya saya setuju dengan pendeta cantik kemarin hari Minggu ya. Kekuatan pikiran itu harus dibikin sehat dulu. Kalau nggak sehat, jadinya susah berpikir yang benar. Siapa bilang kita jadi orang lemah itu buruk? Buktinya kalau ada topan itu, kacang panjang malah nggak kecabut akarnya. Yang kecabut malah pohon beringin, pohon jati. Padahal lebih kuat pohon jati. Ya karena kacang panjang itu lemah gitu. Dia lembek, jadi ketiup angin, wah, mampu melawan. Jadi tergantung sesuaikan hidup. Makanya saya tuliskan di situ, sesuaikan kalau Bapak Ibu baca bahan GIC itu dan disesuaikan dengan apa? Dengan kehendak Tuhan dan juga dengan rencana Tuhan. Baru hidup kita benar. Kalau pikiran kita itu nggak disesuaikan dengan pikiran dengan kemauannya Tuhan, wah rusak. Makanya Pak Adi, kalau Tuhan kasih sesuatu yang buruk itu bukan berarti Tuhan nggak sayang, justru Tuhan sayang. Siap. Nanti ada apa? Ada kebaikan Tuhan di ujung endingnya. Amin. Terima kasih. Sangat menguatkan, Pastor. Oke. Lanjut, Pastor Fendi. Saya cocok ya jadi seorang properti ya. Konsultan properti cocok. Konsultan. Pak Santonya hilang. Mana Pak Santo tadi? Oh, hilang.
Ada Pastor Rudi, ada itu Pastor Fendi, ada Pak Yusuf. Mana Pak Yusuf nggak muncul? Nggak ada ya. Sempat ini nggak kelihatan. Ada Pastor Daniel dari Bandung. Luar biasa. Oke, masih ada lagi mungkin teman-teman. Ada Bu Sundari. Ada Bu Sundari, seorang paramedis. Oke, mungkin kalau tidak ada, coba saya akan pancing-pancing saja deh, karena saya mau sebetulnya kita ini kita saling menguatkan ya dalam kondisi seperti ini ya, Pastor Fendi ya. Kita tidak bisa lagi saling menyalahkan ya, karena saya kemarin nonton itu apa namanya videonya Pak Basuki Cahayapurnama ya, yang mempopulerkan istilah Jawa, yaitu Gusti Ora Sare, Tuhan tidak tidur. Ya iyalah, kalau tidur kamarnya di mana, Pastor Shelton ya? Kalau Tuhan tidur kamarnya di mana coba? Ya kan? Keranjangnya segede apa itu, Pak? Makanya dia benar, Tuhan tidak tidur. Nah, pada waktu dia kena COVID itu satu hal yang saya tangkap itu adalah biasanya orang kalau mau masuk rumahnya itu semua harus mengikuti protokol kesehatan, swab antigen, paling tidak colok hidung gitu ya. Tapi untuk istrinya yang baru pulang dari Bandung dan mertuanya itu ya tiba-tiba dia persilahkan aja masuk rumah begitu. Lalu singkat ceritanya ya pada kena COVID, waktu dia kena COVID ada perasaan mau menyalahkan, ini gara-gara ini. Nah, kita sekarang jangan saling menyalahkan yang dalam keadaan seperti ini ya, tapi kita harus saling mendukung ya. Kalau yang ditegur juga jangan terus kemudian ya merasa bahwa yang menegur itu kok selalu merasa paling hebat sendiri ya, dan yang ditegur itu selalu selalu kok di pihak yang salah gitu ya. Bukan, ya jangan ada perasaan seperti itu. Dalam saat-saat seperti ini, mari kita semua harus benar-benar rendah hati ya, karena kita tidak bisa jumawa, juga kita tidak bisa sok, dan kita juga tidak bisa terlalu ketakutan ya. Kita wajar-wajar saja, saling mengingatkan itu penting, terlebih di dalam keluarga. Jadi juga di dalam komunitas seperti ini saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Jadi supaya kita ini kuat ya, tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, walaupun keadaan ini mengkondisikan kita untuk kita menjadi orang yang dulu manusia itu makhluk sosial, tetapi seperti sekarang ini kita sedang disudutkan kepada manusia itu menjadi makhluk individual gitu ya. Tapi kita akan tolak itu, kita bisa menyiasati dengan Zoom seperti ini ya. Tapi di dalam pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita tetap harus rendah hati ya. Jadi pikiran kita ini yang dulunya suka meledak-ledak, yang suka nggak bisa dinasehati, yang suka ini, harusnya sekarang ini kita mulai tunduk kepada Allah, diisi dengan pikiran Kristus, nah supaya kita tuh menerima arahan Tuhan, dan kalau Tuhan yang mengarahkan itu pasti tidak keliru, nggak salah ya. Itu saja yang bisa saya tambahkan, dan supaya teman-teman juga sekali lagi ya, karena paparan virus ini nggak main-main ya. Adik saya sendiri kena ya, dan saya juga cukup stres sekali ya. Saya cukup terintimidasi, benar-benar cukup terintimidasi. Walaupun saya ngomong jangan terintimidasi, ya saya terintimidasi karena cari obat susahnya luar biasa ya. Cari obat setengah mati, lalu cari oksigen apalagi ya. Sudah memegang ivermectin, orang berkata itu obat cacing untuk binatang ya, dan seterusnya ya. Akhirnya ya bingung, dan tapi puji Tuhan dalam kebingungan itu kalau kita mencari Tuhan ya, lalu kita memikirkan sesuatu, landasan pikir kita ini hanya kepada Tuhan, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Akhirnya dapat rumah sakit, ada pertolongan, dan seterusnya. Ya, itu teman-teman. Nanti yang lain mungkin saya hanya nambahin saja, itu sepertinya Cik Febo mau bicara itu. Cik Febo atau ada Pak Immanuel dari Surabaya. Pak Immanuel, selamat datang. Luar biasa.
Gimana kabarnya Surabaya, Pak? COVID di Surabaya gimana? Sudah mereda atau belum? Surabaya masih vaksin terus setiap hari. Vaksin terus. Jadi Pak Im, tiap hari berapa orang yang divaksin? Kemarin hampir 5.000, besok lagi. Luar biasa. Ya, kita berdoa dengan ada vaksinasi nanti ada daya tahan tubuh ya. Jaga kesehatan Pak Im. Iya, baik-baik. Puji Tuhan. Bu Nani, juga Pak Subianto, Bu Anita, mungkin mau sampaikan sesuatu, silakan. Bu Anita kemarin bilang sama saya, mau minyak urapannya kok gimana ya, mau masuk ke sukar gitu ya. Ya mungkin jaringannya. Gimana Bu Nani? Yang lain dulu aja. Enggak izin aku terus. Enggak apa-apa. Kan kita ini sudah terbiasa dengan rekan-rekan yang di sini. Jadi kalau ada yang baru itu bagus Bu gitu, menambah wawasan buat kita. Silakan Bu. Mau menasihati kita tentang kesehatan ya boleh. Mbak Pendeta dah pinter banget. Udah, saya kan pinternya dulu, sekarang pinter beda. Oke, Pak Subianto, mohon ditampilkan. Mungkin bisa bercerita bersama kita, Pak Subianto. Ada? Masih ada Pak Subianto? Tidak nampak ya. Oke, tidak ada bersama kita. Ya sudah, Pastor Fendi gimana? Saya hanya minta waktu bagian terakhir kita berdoa ya tentang teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan dilanjut. Oke, masih ada Bu En nih. Bu En bisa di-unmute. Mungkin bisa bercerita. Iya. Bu En kemarin di-unmute bisa, Bu? Bisa apa tuh? Sakit luar biasa terus sekarang gimana? Bisa di-unmute nggak Bu En? Itu saya minta unmute. Saya udah unmute. Dipencet Bu. Di yesin. Unmute. Nggak bisa ya? Bisa minta tolong anaknya? Mungkin di-unmute. Bisa nggak handphonenya di-unmute? Unmute. Bisa. Kesulitan ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi Ibu En sudah sembuh kan? Sudah sembuh ya, Bu En ya? Oke, puji Tuhan. Bu En sembuh ya. Jadi bisa saya ceritakan sebentar ya, Pastor Fendi ya, tentang Bu En. Jadi Bu En WA telepon ke saya, tapi saya masih ada konseling ya. Lalu kemudian saya telepon balik, beliau berkata pingsan malam-malam dan badannya itu apa ya, pruritus itu merah-merah lalu gatal-gatal begitu ya. Jadi beliau minta didoakan, ya saya berdoa karena kita tidak bisa saling mengunjungi, ya walaupun sebelumnya dekat sih ya. Tapi saya hanya berkata ambil air putih dan kita berdoa. Dan pada waktu saya berdoa ya saya bilang amin, sudah minum aja. Dan ya tadi kita sudah lihat Bu En sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bukan air putihnya, tetapi imannya Bu En kepada Tuhan itu yang menyembuhkan beliau. Itu aja ya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Lanjut. Oke. Mungkin siapa nih? Ada di Facebook ada beberapa teman-teman, ya ada Cik Lucy Hartono, ada Cik Titi Eliawati, ada Ibu Foni Ang, ya ada Cik Cika, ya ada Korudi, ya puji Tuhan. Ya saya coba untuk lama kita tidak on di Facebook ya, tapi kita on kan di Facebook malam hari ini. Rane gambarin.
silakan mungkin kalau masih ada yang mau menambahkan ya Pastor Fendi ya. Boleh apapun teman-teman sebagai nasihat hari-hari ini, mungkin apa yang terjadi ya, saya mau mendengar sebetulnya dari Pak Subianto ya, karena beliau sebagai seorang dosen yang masih mengajar aktif di Universitas Setiabudi ya. Apa yang beliau mau nasihatkan kepada kita, kan kita ini orang-orang yang bukan orang medis tapi orang sipil ya, apa yang perlu kita kerjakan gitu ya. Atau diwakili oleh siapa ya tentang nasihat-nasihat ini? Diwakili oleh Pak Immanuel, coba Pak Immanuel. Apa yang perlu kita kerjakan Pak Immanuel? Ya, apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa hidup sehat ya, di samping sehat rohani itu kan kita sudah tahu ya. Tapi sehat jasmani menghadapi masa-masa pandemi seperti ini gimana Pak Immanuel? Sudah banyak sebenarnya yang kita harus lakukan menghadapi ini. Yang pertama, tetap semangat. Yang kedua, harus divaksin semua. Harus divaksin. Oh, harus divaksin. Ya, harus divaksin. Karena kalau perang virusnya kita sudah aman, sudah kebal. Gitu ya? Iya. Harus divaksin. Ya walaupun kanan kiri saya barusan hari ini belakang ini meninggal tadi. Pas lagi sedang motong hewan kurban, beliau meninggal di rumah sakit. Wow. Kemarin teman-teman di rumah sakit Premier itu sudah 3 orang meninggal. Dari rumah sakit Premier Surabaya? Ya. Itu dari nakes ya Pak Im ya? Ya. Ada perawat, ada bagian kitchennya satu driver. Tapi mereka wilayah Surabaya, jadi Surabaya itu sangat merah sekarang. Begitu ya. Sedangkan yang teman-teman di UC ya dites positif tapi tidak sampai sakit berat karena semua sudah divaksin kami. Oke, jadi kalau divaksin itu masih bisa terpapar, ya, tapi tidak sampai berat ya, Pak Immanuel ya? Seperti saya beberapa hari lalu juga kayaknya keserang ini virus corona ini. Oh. Cuma hanya sekedar baunya itu terasa, fungsi pembawanya ini nggak berasa. Oh gitu. Ya. Ya. Tapi tidak sampai sesak atau demam, tidak sampai. Oke. Oh, yang waktu itu Pak Immanuel WA ke saya ya, minta didoain itu ya? Didoakan. Oke, puji Tuhan. Ini yang meninggal mungkin ada puluhan di kampung-kampung sama di perumahan itu kalau dicampur 10 atau 15 gitu dalam satu hari itu. Ya. Oke. Ya. Ini saya bisa lihat di Facebook, kita doakan supaya pedang yang dipegang malaikat segera dimasukkan, minta tolong Tuhan. Ya, nanti Pak Doto ini nanti Jumat bersama dengan kita, nanti kita tanyakan sama dia apa yang dimaksudkan gitu ya. Thank you Pak Immanuel, ya terima kasih banyak. Teman-teman, sebelum saya serahkan kepada Pastor Fendi untuk mengakhiri acara ini dan sebelum kita berdoa, untuk beberapa teman yang namanya sudah saya catat, saya minta Pastor Celton tampilkan Mazmur 91, Pastor Celton. Ya, atau Pastor Fendi, kalau salah satu. Saya minta kita membaca Mazmur 91 ya, karena dari kemarin berita yang masuk ke telinga kita itu terus selalu paparan COVID, kematian, ketakutan, cari obat sukar, ya cari tabung gas atau cari oksigennya susah ya. Sekarang kita cari Tuhan, ya. Karena waktu kita mencari Tuhan, itu pasti kita akan mendapatkan kehidupan. Ya, Mazmur 91, minta tolong ditampilkan. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Ya, jadi mulai dari ayat yang pertama. Ya, ini kurang terlalu jelas. Ini siapa yang share? Pastor Fendi ya? Iya, Pak. Oke, agak digedein lagi, Pastor Fendi. Oke, ya, siap, bagus. Teman-teman, kita akan membaca ya.
tolong kalau ada Alkitab di samping Anda, kalau ini kurang besar, pakai Alkitab ya. Mazmur 91, saya akan baca sampai habis ya, karena ini firman Tuhan itu harus kita mengerti ya. Setelah dimengerti lalu kita aminkan ya. Perikopnya berjudul dalam lindungan Allah ya. Mari saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi hari-hari ini ada penyakit sampar yang busuk, membusukkan kita, ya, membusukkan orang-orang yang terkena penyakit itu, ya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Tetapi ayat yang keempat berkata, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, ini ayat yang ke-7, kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri. Perhatikan ya, dengan matamu sendiri, ya. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Jadi tempat perlindungan kita itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada obat, bukan hanya kepada siapa-siapa. Ya, tadi siapa yang Pak Jarod tadi berkata bahwa itu virus hanya diperangi dengan antibodi kita, daya tahan tubuh kita yang kuat ya. Jadi yang bisa menguatkan daya tahan tubuh kita ini tentunya seperti Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, imunnya naik ya. Bagaimana caranya menaikkan imun? Ya dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab ayat yang ke-11, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Perhatikan ayat ke-11. Jadi kuncinya tadi selain kita harus berlindung di bawah naungan Tuhan, berikutnya dikatakan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Sebab kita yang melekat kepada Tuhan itu mengenal kepada siapa kita menyembah. Ya, ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Setuju, katakan amin. Ya, jadi ini ada orang yang berkata ini nggak cocok firman ini untuk melawan COVID. Saya berkata apapun firman Tuhan itu cocok untuk melawan hal-hal yang buruk. Ya, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi sebelum kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, ya, saya menyarankan kita semua mulai hari ini, mulai malam hari ini, kita mulai menghafalkan Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ada banyak sekali di antara kita yang sudah hafal. Ya, saya mau untuk kita tidak hanya menjadi bisa menghafal, tetapi mengimani. Ya, orang yang mengimani itu akan mendapatkan sesuatu dari iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita mengimani firman Tuhan, hidup kita benar, maka seperti Pak Immanuel, ya mungkin kapan hari WA saya, tolong pastor saya didoakan, ya saya demam dan seterusnya, saya sudah berasa. Ya, dia setiap hari harus vaksin orang begitu ribuan orang, ya saudara, dan terpapar juga. Ya, tapi Tuhan melalukan daripada yang jahat. 1000 orang boleh rebah di sisi kiri, 10.000 orang boleh rebah di sisi kanan, tetapi tidak akan pernah menimpa saya dan saudara. Lukas 10:19 berkata,
Aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kamu. Mengerti? Katakan amin. Ya, tolong share screen-nya diturunkan, Pastor Fendi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya mau malam hari ini kita berdoa bersama-sama bagi yang kemarin mungkin belum mengikuti tentang urapan, ya, minyak urapan. Mungkin ada yang sekarang sudah mempersiapkan. Kalau juga belum mempersiapkan minyak urapan, mungkin ada air putih, saudara-saudara. Ya, silakan segera ambil. Ya, saya mau berdoa supaya setelah ini nanti Anda bisa mengurapi dirimu sendiri dan mengurapi anggota keluarga, bisa dengan air, bisa dengan minyak, ya, karena Tuhan itu inovatif, ya. Bagi Tuhan 1 tambah 1 itu bukan berarti 2, 1 tambah 1 itu bisa 1000, bisa 2000, suka-sukanya Tuhan, ya. Jadi mari saya beri kesempatan kepada yang kemarin belum mengikuti pengurapan minyak, ya. Fungsinya buat apa sih pengurapan minyak? Supaya kita itu terlindungi, ya, ada sebuah tanda. Pada waktu malaikat pencabut nyawa, ini tulah Mesir itu, masih ingat ya, saudara-saudara ya. Jadi di ambang pintu itu ditaruh tanda, ya, karena Tuhan berkata kasih tanda, taruh tanda, ya, darah di ambang pintu. Maka begitu malaikat itu melihat tanda, maka malaikat itu melaluinya atau melewatinya, yaitu arti daripada Pesah atau Paskah. Ya, jadi malam hari ini, jadi setelah nanti saudara yang kemarin belum mengikuti, minyak urapannya didoakan, kasih tanda di ambang pintumu, kasih tanda di pekarangan saudara, ya, sebelah depan kiri, depan kanan, ya, belakang kiri, belakang kanan, dan berdoa dalam nama Yesus, rumahku aman dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus. Ya, saya percaya tidak ada hal-hal yang buruk. Ya, kalau kita imani, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari yang belum, ya, yang kemarin belum, saya minta diangkat minyak urapannya atau air, silakan. Saya mau berdoa, dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti kemarin, ya, tolong didukung doa. Mari sama-sama kita angkat tangan yang sudah, yang belum, minyak urapannya diangkat seperti saya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini sahabat-sahabat kami semua yang kemarin mungkin ada kesibukan sehingga tidak bisa mengikuti Zoom untuk urapan minyak Tuhan. Dan kami berdoa, kami mengangkat minyak ini, Tuhan suci kuduskan minyak ini, Tuhan suci kuduskan air putih yang sudah kami angkat, minyak dan air ini diurapi oleh Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus Tuhan, menjadi minyak urapan yang dahsyat, menjadi air yang diurapi Tuhan, minyak yang kudus, air yang suci dalam nama Yesus. Pada waktu kami memberikan sebuah tanda untuk kami sendiri, untuk anggota keluarga kami, untuk rumah tangga kami, maka kami penuh dengan kemuliaannya Tuhan. Kami dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada paparan virus corona yang bisa mencabut nyawa kami. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami aman dari penyakit sampar. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah minyak urapan yang kudus. Inilah air yang sudah disucikan oleh Tuhan menjadi air yang suci. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Silakan diurapi, yang belum diurapi, ya. Nanti setelah selesai, saudara bisa melakukan seperti apa yang saya katakan tadi. Puji Tuhan. Nah, berikutnya, sebelum saya kembalikan ke Pastor Fendi, ya, ada beberapa nama yang kita perlu doakan, ya. Salah satunya adalah tadi Pak Subianto, istrinya kita berdoa. Lalu Henry Giovanni yang kena virus COVID, lalu Pak Wansin, lalu Bu Esther Tri Estiani, ya. Dan kita berdoa semuanya untuk nama-nama yang kita sebutkan. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Doa orang benar bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan hanya besar, tetapi sangat besar kuasanya. Tuhan, kami mempersatukan hati kami. Kami berdoa, Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul sehati sepakat sepikir berdoa demi namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami lebih daripada 2, kami menggenapkan firman Tuhan. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, terutama untuk istri daripada Pak Subianto Tuhan, yang menderita stroke. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini kami mengangkat tangan kami, menyerahkan persoalannya dalam tangan-Mu.
Kami percaya Tuhan sudah mengampuni dosa dan pelanggarannya. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit daripada istri Pak Subianto disembuhkan oleh Tuhan. Stroke-nya disembuhkan oleh Tuhan dengan cara ajaib dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saraf-sarafnya mulai berfungsi, aliran darah mulai mengalir dengan normal dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Henry Giovanni yang positif COVID. Kami juga berdoa buat Pak Wansin, berdoa buat Bu Esther Triestiani dalam nama Yesus. Terlebih untuk Bu Esther yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit dalam masa penyembuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami ini dalam nama Yesus, imunnya kuat, daya tahan tubuhnya naik, imannya juga kuat, mendorong hidupnya, mendorong imannya, mendorong imunnya dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga virus dikalahkan. Dan tidak ada roh maut. Kami tolak roh maut demi nama Yesus Kristus Tuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. Puji Tuhan. Apa ada yang mau didoakan khusus malam hari ini? Kalau ada silakan angkat tangan. Tidak ada ya, teman-teman. Kalau tidak ada, ingat minyak urapan tadi. Ya, Pak Jarod sudah melakukan ya. Tuhan tidak perintahkan saya untuk mengadakan perjamuan kudus, tetapi minyak urapan. Ya, jadi saya percaya dengan minyak urapan itu ada sebuah tanda. Apa yang terikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia ini terlepas di surga. Kita tidak perlu takut, tetapi juga jangan gegabah. Ya, pakai hikmat. Ya, pasti kita akan diselamatkan. Kalau toh Tuhan izinkan, itu bukan karena kecerobohan kita, tapi sesuatu terjadi itu untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, amin. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya, Pastor Fendi. Saya kembalikan ke Pastor Fendi untuk mengakhirinya dalam doa. Siapa yang berdoa syafaat, lalu ditutup dengan doa berkat. Silakan. Silakan Pastor Rudi Wijaya untuk berdoa syafaat. Nanti minta Coach Charlton untuk doa berkat ya. Thank you. Silakan Pastor Rudi. Mari kita tundukkan kepala. Darah Yesus memberkati pembicaraan kami pada malam hari ini. Darah Yesus memberkati sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Karena kami percaya ketika kami mau berubah, ada satu kuasa yang untuk merubahkan kehidupan kami, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kami percaya pada malam hari ini kami ada karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang melimpah-limpah, dan Tuhan memberkati Cisanti yang sudah membawakan firman Tuhan, dan kami percaya kami semua yang ada di tempat ini boleh mendengarkan firman Tuhan sehingga hidup kami menjadi hidup yang berubah, karena kami mau mengenal Tuhan seutuhnya, karena kami mau mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Ketika kami mengenal Tuhan secara pribadi, maka Tuhan memberikan kami kekuatan, maka Tuhan memberikan kami kuasa untuk melawan segala kekuatan musuh-musuh, untuk menantang segala kekuatan hal-hal yang tidak baik. Kami percaya pada malam hari ini oleh karena darah Yesus Kristus membungkus setiap kami, membungkus setiap pendengaran pada kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh melihat ada kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati gereja IHK. Biarlah gereja ini boleh menjadi saluran kemuliaan nama Tuhan. Karena di dalam gereja ini ada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami andalkan. Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto, beserta keluarga besarnya, tutup bungkus hambanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami tidak izinkan segala hal yang tidak baik, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami yang pendengar pada malam hari ini, Tuhan saluti, Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga kami setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini kami tidak dikalahkan, tapi kami akan menang, dan kami akan bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang memberikan kami kekuatan kemenangan. Tuhan memberkati gereja satelit IHK, Bandung, Bogor, kota. Semuanya Tuhan berkati. Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan kami boleh berjalan di dalam tuntunan Allah yang hidup, berjalan di dalam kasih anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pembicaraan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus
melalui hambanya. Mari Bapak Ibu semua, orang-orang yang sedang diberkati oleh Tuhan, angkatlah tangan kita bersama-sama, dan biarlah kiranya berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, damai sejahtera, dan juga penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan kita yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus, memberkati kita, menjaga, meluputkan kita, membawa kita dalam damai dan sukacita yang sejati dalam Tuhan mulai hari ini, sampai saat Tuhan datang menjemput kita di awan yang permai. Kita semua sedang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Ada pengumuman, Pastor Fendi? Oke. Pengumumannya hari Kamis kita ada Miracle is Free, dan hari Jumat kita dilayani juga oleh Pastor Dotoni, dan hari Minggunya jam 10 ya kita dilayani oleh Pastor Alvin. Itu aja, Paulus, tambahan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, jaga kesehatan. Mau foto dulu? Oh iya, mau foto ya. Oke, silakan teman-teman. Sebelum kita berpisah, mau foto dulu biar diabadikan. Wah, Kosanto sama Ci Novi udah standby. Haleluya. Oke. Itu ada yang berewok dari Bandung, siapa ya itu? Itu kenapa itu kayak? Wow, luar biasa. Yang belum kelihatan mukanya dibuka ya. Villa, Bu Sendari, Ko Hendri, Cik Santi, Andrew, Kesia, Juanita. Oke, sudah? Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Ya, Pastor Fendi. Ya. Cucunya Opa itu. Dahcel. Ada Darren. Oke ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Stay safe, stay healthy. God bless. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye. God bless you.